Muhammad Ramdhani atau yang akrab disebut Abah Ram adalah sosok yang sangat dekat dengan Jakmania. Riwayat Muhammad Ramdhani di organisasi The Jakmania adalah sebagai litbang pada tahun 2002 hingga 2004, Korlap tahun 2004 hingga 2006, dan Kabid Korlap tahun 2006 hingga 2008. Abah Ram juga membidani tumbuhnya Jack Scooter, yaitu Jakmania yang memiliki hobi kendaraan Vespa. Gojakmania, yaitu Jakmania yang memiliki pekerjaan sebagai ojol. Indonesia Football Scarf Collectors, yaitu perkumpulan kolektor yang mengkhususkan untuk mengumpulkan syal tim sepak bola kesayangan. Media online Jack Online yang mengkhususkan pemberitaan seputar Persija dan Jakmania, dan juga Jack Kurvan Note. Tak hanya itu juga, ia juga aktif mengkritisi Persija agar tim kesayangannya tampil lebih baik. Ingin tahu kisah selanjutnya? Jalan-jalan ke rumah teman, tapi sayang salah alamat. Tonton program ini ke depan, pasti banyak bawa manfaat. Ya, alasan gue senang Persija karena dulu orang tua bapak saya ngajak nonton Persija waktu Persija lawan PSMS Medan di Senayan. Nah, dari situ umur 7 tahun udah mulai timbullah kecintaan kesukaan sama sepak bola. Ya, kebetulan sebagai pendiri Jack Scooter itu yang para pencinta Vespa yang di The Jack, terus juga Gojakmania, ini salah satu ojol ya di The Jack juga ada, jadi kumpulan teman-teman yang sesama driver. Terus juga aktif dulu di Jack Online, websitenya The Jack. Di situ kita juga aktif sebagai admin, juga sebagai yang cari berita-berita buat Jack Online. Satu lagi ya terakhir sebagai ini ya, boleh dibilang ininya sekarang nih di Jack Kurvan Note. Kurvan Note itu sebenarnya tribun sih, tribun The Jack yang dulu The Jack tuh awalnya The Jack berdiri, tribunnya tuh ada di situ di pintu 2, 3, 4. Nah, karena The Jack pindah ke tribun timur, jadinya kita bersama teman-teman yang lain, komunitas-komunitas, boleh dibilang sekarang nih kulturnya ke ultras. Nah, kultur ultras ini anak-anak ultras ngebangun Kurvan Note itu di tribun yang dulu ditinggalin The Jack gitu. Komunitas-komunitas yang saya diriin ini hubungannya sih silaturahmi aja, di luar The Jack gitu ya. Di luar The Jack kita bisa di Vespa sama teman-teman penggemar Vespa, juga driver online. Oh, satu lagi saya punya ini juga, kolektor shawl. Nah, kolektor shawl ini juga silaturahminya kenceng juga. Jadi kita silaturahminya bukan sesama The Jack aja, malah seluruh supporter Indonesia yang senang sama shawl. Nah, kita gabungnya di situ. Jadi kita punya kolektor shawl namanya Indonesian Football Scarf Collector. Kalau visi misinya kita cuma pengen silaturahmi aja. Silaturahmi juga ngebangun kalau di supporter kan suka ada ribut-ribut. Nah, mungkin di Vespa, di shawl kita jadi satu gitu loh, karena kesamaan hobi. Selama away paling jauh ke Makassar. Nah, itu waktu Piala Yusuf, kalau nggak salah ya, Piala Yusuf. Di situ ada PSM, Persija, Persita, satu lagi siapa ya, lupa. Pokoknya ada 4 kalau nggak salah. Nah, situ paling jauh di Makassar. Nah, di situ kita gabung sama teman-teman dari Persita juga. Oh, satu lagi kalau salah Arema ya. Nah, satu lagi ya, kita di situ dijamu sama teman-teman dari Maxman. Itu
Kata away paling capek aja sih. Karena ya yang paling nggak enak aja kalau kita away ke Tangerang. Itu selalu kalau dari stadion sampai tol gitu kita jalan kaki. Jadi berasa di kaki aja gitu. Karena kalau kita away ke Tangerang tuh selalu harus kita ngelindungin bis. Jangan sampai bis kena pecahan dari timpukan dari, biasanya kan keluarnya dari gang-gang gitu ya. Jadi kita selama dari stadion sampai ke tol itu jalan kaki untuk ngelindungin bis aja gitu. Karena kalau kita bis sampai hancur, kerugiannya lumayan. Kita punya pengalaman nggak enak sih sebenarnya, bukan nggak enak, boleh dibilang malu juga ya. Dulu waktu Persija home di Malang, waktu lawan Persib, kita berangkat 2 mobil, kayak mobil pribadi. Ya itu, malunya udah nyampe sono kita malah nggak bisa nonton karena terlambat gitu. Jadi ya jauh-jauh ke sana cuman nggak bisa nonton aja gitu. Jadi rasanya nyesel banget gitu. Mendingan gue nonton di rumah, ketahuan terlambat di perjalanannya. Pertama jalannya malam, kedua ya terlalu banyak lewatin jalan yang ini kurang lancar gitu. Dan satu lagi ada cerita juga waktu gue dukung Persija lawan Persijap itu. Ya, kita kan aktif di Jack Scooter. Jadi waktu itu touring nonton Persija itu naik Vespa. Ya, ini yang sekarang lagi diinin sama teman-teman Jack Scooter yang sekarang nih, yang udah 19 tahun berdiri. Ini lagi digalakin buat teman-teman yang mau ambil atribut atau penang segala macam, harus touring nonton Persija. Itu syaratnya. Ya waktu itu kita juga pengalaman waktu nonton naik Vespa itu berangkat ke Jogja, ke Jepara, sama ada satu orang ke Palembang naik Vespa. Kalau yang ke Jepara itu hampir sehari kali ya, sehari 2 harian. Karena mampir biasa kalau Vespa. Persija orang bilang kalau kata Bung Ferry mah panggilan jiwa kali ya. Karena kalau Persija main ya kita juga pengennya tetap dampingin Persija nonton gitu kemana. Cuman ya mungkin kalau ada kendala di dana atau waktu itu yang kita nggak bisa ini. Ya kalau Persija kalah bagi kita ya sedih gitu ya. Ya cuman kita harus tetap termotivasi lah, pede aja, motivasi diri aja. Paling pertandingan besok ya bisa menang lah. Gitu. Biasanya semalam aja udah cukup. Jangan lama-lama. Ya, waktu masih aktif di kepengurusan sekitar tahun 2005 ya, waktu jadi Kabid Korlap itu, ya itu tapi masih ini sih, belum sakit ya, 2005-2000, juga belum kawin juga, jadi masih kegilaannya mau Persija tuh kita bela-belain lah gitu, sampai kemanapun gitu kan. Sampai waktu, sampai biaya, kita nggak pakai mikirin itu. Tapi setelah menikah 2009, udah mulai kendor dikit. Apalagi sekarang udah sakit, ya udah. Tetap sih nonton kalau lagi home gitu. Tapi kalau untuk away kita nahan, gitu aja. Hal terbodoh, ya mungkin kita merasa kehilangan materi, waktu, apalagi sekarang udah berkeluarga nih, kehilangan waktu sama keluarga. Itu ya mungkin kalau biasa dibilang hal terbodoh.
Ya, terus satu lagi saya juga, tapi nggak menyesali ya, cuman kita belajar aja gitu, karena selama dampingin Persija itu kita mungkin nggak terkontrol makan, terus olahraga kurang, tidurnya malam terus. Nah, akhirnya sekarang yang saya rasain sakit di akhir sekarang ini gitu kan. Ya menyesal, kalau udah lewat udah nggak menyesal, kita harus lewatin aja gitu. Kalau kita menyesalin malah apa jatuhnya terpuruk terus, karena yang boleh dibilang kemarin saya sakit gagal ginjal itu sampai sekarang cuci darah, itu kalau saya sesalin nggak bakalan jalan ini, nggak bakalan move on gitu ya. Kasihan buat keluarga aja gitu kalau kita nggak move on. Tujuan kita mengkritik Persija itu ya pengennya Persija lebih baik aja gitu, bisa raih prestasi gitu, bisa deket sama supporternya itu. Ya pokoknya kalau yang ada yang keluar dari jalur dari manajemen atau tim dari Persijanya, ya kita harus tegur lah gitu. Pernah satu waktu kita kritisi soal pelatih. Lagi itu kita pernah kritisi manajemen juga pelatih ya. Kita bikin spanduk manajemen manajemen FP itu ya. Terus satu lagi Iwan out. Tagarnya Iwan out. Nah, di situ kita benturan dengan tribun acara yang mungkin nggak suka dengan kritisi kita terhadap pelatih. Nah, di situ kita kira ya satu tribun, tapi akhirnya mereka nggak tahan juga, pindah lagi ke acara. Nah, terus yang paling saya nggak ini juga tuh pelatih gitu loh. Bagi saya Iwan Setiawan bukannya kita nggak hormat, kita hormat, cuman waktu kita kritisi dia itu seperti nantangin supporter gitu, sampai ngelempar botol gitu kan ke arah tribun kita. Di situ kita sempat marah lah gitu kan. Nah, terus ya itu paling nggak enaknya di situ sih. Ketika kita kritis, pelatih manajemen kadang nerimanya terlalu berlebihan gitu. Ya paling itu yang pas kita kritisi soal pelatih, yang pas Iwan out itu saya sempat teriak kenceng buat ke ketua Panpel ya kalau nggak salah. Mas Hanif itu saya sampai teriak itu, ya nggak suka aja gitu ngelihat pelatih sikapnya ke supporter itu. Kalau untuk sama pemain sejauh ini sih belum, nggak ada yang gesekan ke pemain. Momen yang berkesan waktu 2001 juara. Nah, di situ masih belum jadi anggota, masih nonton sendiri, terus dapat di tribun atas. Ya pas juara nangis-nangis sendiri, haru-haru sendiri. Gitu ya. Ya udah akhirnya ya di situ sih bahagianya di situ. Kita belum masuk di dalam organisasi The Jackmania. Tapi kita bisa ngeluapin walaupun sendirian aja. Tim Persija yang paling bagus menurut gue itu waktu dipegang era Cambon, waktu Argentina di situ itu 2004 ya. 2004 masih ada De Poras, Ortiz, siapa lagi? Ada BP juga sih. Gitu. Ya alasannya karena materinya bagus, terus pelatihnya juga bagus juga, terus karena lagi itu manajer kita IGK Manila turun langsung gitu ya, nyari pemain nama pelatihnya ke negaranya langsung.
Saya terkesan sama tokoh di The Jack sih, Bung Ferry. Itu panutan banget karena saya belajar banyak soal organisasi dari Bung Ferry. Soal kepemimpinan juga dari Bung Ferry. Karena dari Bung Ferry itu kita bisa adaptasi ke keluarga, ke lingkungan gitu. Gue punya anak namanya, yang pertama ini namanya Muhammades Arkan. Muhammades itu karena desnya itu kita ambil karena dia bulan Desember. Arkan, Aransia, Muhammades Arkan Al-Aransia. Arkannya itu waktu tahun itu, 2009 itu ada perselisihan di internal The Jack. Gitu. Ada komunitas ini ribut gitu ya, sama satu komunitas lain. Nah, Arkan itu artinya rukun. Nah, kita pengen rukun. Salah satu yang bikin kita ribut itu dulu, saya sempat ribut sama Abi Irlan. Nah, beda pandangan lah gitu. Nah, Abi Irlan padahal satu dulu ya pendiri ini juga Jack Scooter. Kita berdua pendiri Jack Scooter sama Abi, juga pendiri Gojek Mania sama Abi Irlan. Nah, saat tahun itu kita berselisih pandangan gitu. Nah, karena berselisih pandangan, terus punya istri lagi hamil, akhirnya punya anak, saya coba namain Arkan biar kita tetap jadi rukun lagi gitu. Al-Aransia itu artinya orange gitu. Ya harapannya sama, mungkin harapan kita ke Persija sama supporter The Jack lain, pengennya Persija lebih baik, bisa ngeraih prestasi lagi, bisa deket lagi dengan supporternya. Harapan untuk The Jack, karena sekarang The Jack udah puluhan ribu ya, mungkin udah ratusan ribu ya, core wheel-nya aja udah hampir 60-an lebih. Kita pengen The Jack bisa rukun, teratur, juga bisa ngerangkul supporter yang ada di Jabodetabek. Apalagi sekarang The Jack bukan Jabodetabek lagi, ya kan? Udah ada kemarin terakhir katanya di Jepang udah mulai bikin biro Jepang. Ya mudah-mudahan The Jack bisa ngerangkul, bisa yang utama ini bisa ngerangkul perdamaian dengan supporter Persib. Ya harapan gue sih kalau untuk ke supporter lain, apalagi ke supporter Persib, Persebaya yang kita sering ada gesekan gitu ya, kita pengennya akur-akur aja gitu. Karena tujuan kita dukung Persija ini kan bisa dampingin Persija kemana aja gitu. Kalau kita bisa dampingin Persija ke Bandung, kan kita bisa cari-cari cewek juga. Yang gelis-gelis gitu ya. Itu sih, yang penting emang sih butuh proses gitu, butuh proses yang selama ini lagi dijalanin mungkin dari petinggi-petinggi The Jack, biar bisa akur lagi lah ke supporter yang tadi kita sebutin itu. Waktu kita aktif di kepengurusan, beberapa pemain itu pernah support ya acara-acara The Jack gitu ya. Pernah Bang Haji Ismet juga sering datang ke acara-acara Korwil di kepengurusan di manajemen sendiri. Dulu ada pelatih Rahmat Damarwan juga ikut support lah acara-acara The Jack. Menurut gue formasi terbaik Persija sepanjang masa itu di kiper ada Mbeng Jean, yang kedua mungkin Andri Tani. Ya karena Mbeng itu kalau orang teriak dari belakang itu pasti kedengaran sampai ke depan kali ya. Posturnya juga tinggi, gede. Andri Tani juga postur bagus.
skillnya juga penyelamat penting banyak yang dilakukan sama Andre Tani. Terus di belakang saya dulu terkesima sama Marzuki Niamat di bek kiri ya, nggak salah dia ya. Terus ada Ismet ya, ini sama-sama dari Aceh. Ya senang aja ngelihat penampilan mereka waktu main di sisi itu gitu. Terus ada Tony Tanamal untuk di libero ya, di tengah dia ya. Sama Abanda Herman. Abanda Herman itu seneng aja karena dia tinggi, apalagi kalau udah ke depan waktu golin ke gawang Persib itu seneng lihat dia pas ngegolin ke gawang Persib tuh. Terus di tengah kita seneng sama Rico Simanjuntak, terus ada siapa lagi ya, Luciano Leandro, jenderal lapangan tengah yang nggak tergantikan nih. Terus gelandang bertahannya Rohit Chan, mungkin Iswadi itu gelandang serang, seneng sama karena legend dia. Depannya waktu saya nonton sama orang tua itu senang sama Kamarudin Betai, lincah. Kalau yang satu lagi BP, itu legend banget. Nggak usah pakai diinin lah. Untuk pelatih, yaitu saya dulu seneng sama Cambon. Karena dia kayaknya karakternya kuat keras, kayak sama disiplin ya, sama pemainnya. Gitu. Waktu kita aktif di kepengurusan, beberapa pemain itu pernah, support ya acara-acara The Jack gitu ya. Pernah Bang Haji Ismet juga sering datang ke acara-acara Korwil. Di kepengurusan di manajemen sendiri, dulu ada pelatih Rahmat Damarwan juga ikut support lah acara-acara The Jack.